Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Rabu 15 September 2021, peringatan Santa Maria Berdukacita. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada peringatan Santa Maria Berdukacita pada hari ini sebenarnya ada dua bacaan Injil yang ditawarkan, dari Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan barusan, dan juga dari Injil Lukas. Akan tetapi saya lebih memilih membacakannya dari Injil Yohanes. Kedua Injil tersebut sebenarnya mengisahkan tentang duka cita yang dialami oleh Bunda Maria. Dalam tradisi Gereja Katolik ada 7 duka cita Maria yang ditemukan dalam kitab suci. Dalam Injil Lukas, pilihan yang kedua, kisah yang ditampilkan adalah duka cita Maria saat mendengar dari nubuat Simeon mengenai kedukaan yang akan dialami oleh Bunda Maria. Sedangkan yang kita dengarkan dari Injil Yohanes adalah duka cita Maria saat melihat Yesus wafat di salib. Nah, dari duka cita Maria, di mana ia melihat anaknya sendiri wafat di kayu salib itu, ada hal yang menarik, yaitu Yesus memberikan atau memberi mandat kepada Yohanes untuk menjaga ibunya. Yesus mengatakan kepada ibunya, "Inilah anakmu," dan kepada murid yang dikasihinya itu, Yohanes, "Inilah ibumu." Sebagai suatu gereja yang berdasarkan pada tradisi para rasul, maka ini menjadi sebuah simbol bahwa gereja pun diajak untuk menerima Maria sebagai orang yang amat penting yang ada dalam sejarah keselamatan Tuhan. Ketika Maria diberikan kepada Yohanes dan Yohanes sebagai wakil dari para rasul menerima Maria di tengah-tengah kehadiran para rasul, maka saat itu pula kita gereja menerima dan menghormati Maria di dalam hidup keimanan kita. Lalu apa yang menjadi makna atau pesan dari bacaan Injil pada hari ini? Dukacita dan sukacita dalam hidup manusia adalah dua hal yang selalu akan dialami oleh manusia, tidak terlepas dari Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus. Oleh karenanya, meskipun kita beriman, bukan berarti kita akan selalu mengalami sukacita terus-menerus, melainkan justru kita juga akan mengalami dukacita, seperti halnya yang dialami oleh Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus. Tetapi meskipun kita mengalami dukacita dalam pengalaman hidup kita, kita justru semakin dikuatkan karena kita boleh belajar dari keteladanan Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus. Meskipun di tengah kedukaan yang amat mengerikan, keduanya boleh tetap
tabah, setia, dan taat pada kehendak Allah. Oleh karenanya kita pun diajak agar meskipun kita mengalami peristiwa-peristiwa pahit atau pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan, kita diajak untuk juga tetap mampu untuk tabah menjalani hidup kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.